Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitriani. Pada video ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman tentang cara penginstalan aplikasi SPSS dan juga pengenalan fitur-fitur yang ada di SPSS. Nah, aplikasi SPSS itu sendiri sebenarnya ada beberapa versi ya, seperti 24, 25 dan juga 26. Nah, pada video ini saya menggunakan aplikasi SPSS versi 26. Nah, perlu teman-teman ketahui, aplikasi SPSS ini digunakan untuk mempermudah dalam menganalisis data statistik. Oke, langsung saja yang pertama kita akan melakukan penginstalan aplikasi SPSS ini. Namun sebelum melakukan penginstalan, silakan kawan-kawan download terlebih dahulu aplikasi SPSS-nya. Untuk link pendownloadannya sudah saya masukkan di description box, silakan di-download. Oke, langsung saja kita akan melakukan penginstalan aplikasinya. Karena saya sudah mendownload aplikasinya, jadi saya tidak mendownloadnya lagi ya. Oke, langsung saja. Terus kita klik yang download. Terus kita cari file yang telah kita download tadi, kita klik ke bawah. Nah, ini dia filenya dalam bentuk RAR ya. Kita klik kanan. Terus kita ekstrak. Nah, klik yang ekstrak here ya. Karena saya sudah mengekstrak, jadi tidak saya ekstrak lagi. Kita klik saja. Kita cari file yang sudah kita ekstrak tadi. Kita ke atas. Nah, ini file yang sudah saya ekstrak tadi. Kita klik. Terus klik yang setup. Terus SPSS statistik. Nah, di sini sebelum kita menginstal aplikasinya, kita harus mengetahui dulu terlebih dahulu tipe laptop kita agar tidak error. Kita klik di Device, Properties. Nah, di sini terlihat kalau tipe laptop saya itu 64 bit ya. Jadi saya akan menginstalnya yang di Win64. Nah, di sini terlihat IBM SPSS statistik, kita klik kanan. Terus kita install ya. Kita tunggu saja proses penginstalannya ini. Nah, setelah muncul seperti ini, kita klik next, 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 next. Tetap next. Nah, klik yang I accept ya. Next. Nah, ini tetap I accept. Terus next. Next. Nah, ini klik install. Nah, kita tunggu proses penginstalan aplikasi ini. Sampai muncul jendela hitam seperti ini, jangan diklik apapun ya. Nah, sampai seperti ini, tulisan-tulisan seperti ini, jangan kita klik apapun. Kita tunggu saja ya. Nah, kita klik yang finish. Sekarang kita masuk yang ke SPSS 26 ini. Kita klik yang crack. Ini untuk full version dari aplikasi ini ya. Kita klik, terus kita klik kanan. Untuk copy ya, kita copy. Sekarang kita masuk ke local disk C. Kita masuk yang dia itu ada di program files atau program files 26. Kalau punya saya di program files ya. IBM SPSS statistik 26 ya. Kita klik. Nah, sekarang kita paste di sini. Klik kanan terus paste ya. Refresh. Kita klik yang continue. Nah, sekarang sudah terinstall ya. Kita kembali saja. Nah, sekarang di sini kita
refresh terlebih dulu. Di sini bisa dilihat ya teman-teman, aplikasinya itu tidak muncul di layar desktop, jadi kita pergi ke jendela Windows. Nah, di sini bisa dilihat kalau aplikasinya itu sebenarnya sudah terpasang, namun tidak muncul di layar desktop. Untuk penyebabnya tidak muncul ini saya juga kurang tahu kenapa bisa demikian. Untuk mempermudah kita dalam membuka aplikasinya, kita buat pin di taskbarnya. Nah, bisa kita lihat kalau pinnya sudah terpasang di taskbar, namun tidak terpasang di layar desktopnya. Untuk pertama kali membuka aplikasi SPSS ini terbilang cukup lama, jadi saya skip saja. Nah, ini tampilan dari aplikasi SPSS. Ini output dari data editor yang telah kita buat atau setelah kita menginput data. Jadi kita klik saja. Nah, di layar untitled ini ada dua halaman, yaitu data view dan juga variable view. Nah, apa perbedaannya? Yaitu dimana kalau data view ini gunanya untuk input data atau memasukkan data. Sedangkan variable view gunanya untuk membuat variabel baru. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fitur-fitur yang ada di SPSS. Di sini terdapat beberapa menu SPSS, bisa dilihat ya. Ada beberapa menu SPSS. Baik, yang pertama itu menu file. Menu file ini berfungsi untuk menyimpan, membuka atau membuat file baru dan lain sebagainya. Nah, dan juga di sini untuk mengimpor data atau memasukkan data baik itu dari Excel, CSV data, dan juga atau lain sebagainya. Selanjutnya edit. Nah, jadi menu edit ini berfungsi untuk merubah, memperbaiki, atau juga untuk menyalin data. Nah, kemudian di sini ada menu view yang berfungsi untuk merubah tampilan pada toolbar. Kemudian di sini menu data. Menu data ini biasanya digunakan untuk mengklasifikasikan data, mendefinisikan data, dan juga untuk mengatur data serta variabel. Kemudian menu bar selanjutnya pada SPSS adalah menu transform yang digunakan untuk mentransformasi data. Misalnya di sini compute variable, yaitu untuk menghitung jumlah variabel. Kemudian dan ini yang lain sebagainya yang berada di menu transform. Menu selanjutnya adalah menu analyze. Jadi menu analyze ini merupakan menu yang paling penting kita ketahui, karena menu analyze ini merupakan inti dari SPSS. Menu ini yang sering digunakan dalam penelitian, karena menu ini digunakan untuk pengolahan data dan juga untuk analisis data. Misalnya di sini dalam menu analyze, yaitu analisis deskriptif statistik, di mana dalam deskriptif statistik ini kita dapat mengetahui frekuensinya, deskriptifnya, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita juga bisa menggunakan korelasi. Jadi korelasi ini untuk mengetahui hubungan antar variabel, kemudian dapat juga digunakan untuk mengetahui pengaruh antar variabel. Di situ ada tertera tulisannya regresi ya. Nah, selanjutnya itu dapat digunakan untuk statistik non-parametrik, untuk bisa juga digunakan untuk peramalan dan lain sebagainya. Selanjutnya kita masuk ke menu graphs. Menu graphs ini digunakan untuk menampilkan data dalam bentuk grafik atau chart. Di sini dapat kita lihat, kita dapat memilih grafik apa yang akan kita gunakan. Namun dalam pemilihan grafik itu harus atau tergantung dari tujuan penelitian kita.
Selanjutnya kita masuk ke menu utilities. Menu utilities ini berfungsi untuk menampilkan informasi data serta menjalankan script. Selanjutnya menu extension, yaitu untuk menyediakan paket instalasi SPSS. Selanjutnya menu window, yaitu untuk menyediakan perintah terkait jendela SPSS, misalnya split, mengganti aktif window, mengatur tampilan awal atau reset, dan minimize. Kemudian help, yaitu untuk menyediakan informasi dan bantuan penggunaan perangkat lunak SPSS. Baik, di sini saya akan membuat sebuah contoh penyelesaian sebuah data menggunakan aplikasi SPSS. Jadi, di sini saya mempunyai sebuah contoh data di aplikasi Excel. Nah, di sini datanya adalah hasil ujian mahasiswa. Nah, jika ingin menginput datanya ke SPSS, hal pertama yang kita lakukan adalah membuat nama variabelnya. Nah, untuk membuat nama variabel ini tidak bisa menggunakan spasi, namun menggunakan underscore atau garis bawah. Selanjutnya kita klik ya. Nah, untuk di tipe di numerik itu dirubah. Kalau numerik itu datanya dalam angka. Kalau koma, angka dengan pemisah koma. Kalau dot, ini datanya dalam bentuk angka dengan pemisah koma. Kemudian scientific notation, ini data angka dengan tampilan notasi matematika. Date, data dalam tanggal. Dolar, data angka dengan tampilan dolar. Custom currency, data angka dengan tampilan mata uang tertentu. Kemudian set string, yaitu data teks atau non-angka. Karena ini nama mahasiswa, jadi kita menggunakan set string atau non-angka. Kita atur dulu karakternya, yaitu 25. Kita klik OK. Selanjutnya kita ke label ya. Kita klik. Terus kita kasih tulisan nama mahasiswa. Di sini tidak perlu pakai underscore, kita pakai spasi saja. Nah, di sini tidak perlu lagi kita ubah, baik itu align, measure, ataupun rollnya tidak perlu kita ubah lagi ya. Karena di sini tidak perlu kita rubah. Sekarang kita klik di name, kita klik atau kita tulis jenis underscore kelamin. Nah, di sini sama, kita ganti dengan set string. Terus di karakternya kita ganti menjadi 10 ya. 10 saja. Nah, karena ini udah set string, kita klik. Nah, di sini kan sudah set string ya, kita klik OK. Nah, langsung saja. Nah, sama seperti di atas tadi, kita klik di labelnya, klik jenis kelamin, tidak perlu pakai underscore, spasi saja. Nah, di value-nya, ini kita kasih label 1, terus karakternya di labelnya dengan tulisan laki-laki, terus di add, terus value yang kedua yaitu 2, labelnya perempuan, kita add. Nah, sekarang sudah ya, kita klik OK. Nah, di sini juga tidak perlu kita atur lagi. Sekarang kita klik nilai underscore ujian atau nilai ujian. Nah, kalau nilai ujian ini kan biasanya berbentuk angka, jadi kita klik yang numerik ya. Di sini kita kurangin,
sampai 5 ya. Nah, desimalnya karena angkanya genap jadi kita nolkan saja. Di sini juga sama, nilai ujian tidak perlu pakai underscore, pakai spasi saja. Nah, sekarang sudah ya. Nah, di sini sudah. Nah, mungkin ini bisa kita ganti jadi rata tengah. Nah, di sini kita ganti scale di. Nah, di sini tetap sama, di role-nya input ya semuanya. Tidak perlu kita ganti dengan yang lain ya, seperti target dan lainnya itu tidak perlu. Kita tetapkan jadi di input. Nah, setelah selesai membuat variabelnya, kita masuk ke data view. Bisa dilihat ya, data yang kita buat tadi sudah ada di data view. Nah, ini kita atur saja lebar kolomnya. Nah, setelah selesai merapikan kolomnya, selanjutnya kita akan menginput contoh datanya tadi. Langsung saja kita masuk ke file Excel. Nah, ini datanya kita copy saja. Terus kita masuk di SPSS. Kita klik kanan. Terus paste. Datanya terinput di SPSS. Di sini misalkan kita ingin mengetahui jumlah laki-laki dan perempuan, atau kita ingin menghitung frekuensinya, kita bisa menggunakan analyze, terus descriptive statistik, frekuensi, kita masukkan yang jenis kelamin, kita masukkan ya, terus klik OK. Nah, di sini bisa dilihat ya hasil dari outputnya, di mana laki-laki itu berjumlah 9, perempuan 7, dan totalnya adalah 16. Nah, kita bisa lihat apakah benar atau tidak ya. Nah, kita hitung. Nah, dan benar ya. Hasilnya laki-laki 9, perempuan 7 dengan total 16. Kemudian jika kita ingin mengetahui deskriptif dari data ini, misalkan kita ingin mengetahui rata-rata nilai ujian, berapa nilai terkecil, berapa nilai terbesarnya, atau standar deviasinya berapa, kita bisa mengetahuinya melalui menu analyze ya. Klik yang deskriptif statistik, terus kita klik yang deskripsi ya. Kita klik. Nah, terus kita masukkan yang nilai ujian ini. Kita klik. Terus OK. Nah, bisa kita lihat ya. Hasil dari ini. Nah, terlihat kalau maksimumnya itu berapa gitu ya. Minimumnya ada 67, maksimumnya 97, rata-ratanya berapa, standar deviasinya berapa, bisa dilihat ya. Di sini sudah terlihat jelas. Dan juga di sini N-nya berapa, terlihat kalau 16 ya. Ini kita minimize dulu ya. Kemudian misalkan kita ingin membuat grafik nilai ujian, kita bisa ke graph, kita klik yang ini ya, terus bar, kita klik yang simple. Nah, kita klik simple ya, terus OK.
Nah, ini kita masukkan yang nilai ujian. Kita masukkan. Terus klik OK. Nah, ini tampilannya ya, atau tampilan dari outputnya. Nah, ini grafiknya ya. Bisa kita lihat jelas kalau grafiknya sudah ada ya. Nah, bisa kita sesuaikan aja. Kita lihat lagi untuk kita perlebar aja. Nah, sini ya. 67-nya ada 1, 69-nya ada 1 ya, dan sebagainya. Sekian tutorial dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.